Halo, nama saya Maulina Putri Intan Patinti dari kelas G506, kelas Bahasa Indonesia, NPM 180 120 10143. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, ejaan maupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar. Sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Macam ragam bahasa ada dua, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Contoh ragam bahasa lisan adalah mengobrol, puisi, pidato, ceramah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Dalam hal ini, kita berurusan dengan penulisan dan tanda baca. Sebagai contoh adalah koran, karya ilmiah, dan berbagai laporan. Macam ragam bahasa ada dua, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Contoh ragam bahasa lisan adalah mengobrol, puisi, pidato, ceramah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Dalam hal ini, kita berurusan dengan penulisan dan tanda baca. Sebagai contoh adalah koran, karya ilmiah, dan berbagai laporan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara atau lawan bicara. Terus yang kedua adalah tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kalau yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Di ragam bahasa lisan ini hanya perlu intonasinya saja. Terus yang keempat itu berlangsung cepat, tidak bertele-tele. Terus yang kelima itu dapat berlangsung tanpa alat bantu, kayak seperti pensil, kertas, kayak gitu, kayak langsung ngomong aja. Terus habis itu yang keenam itu kesalahan dapat langsung dikoreksi. Misal kita salah ngomong gitu langsung bisa dilakukan. Kalau misal yang tulisan kan enggak, kita harus menunggu dikoreksi dulu baru menunggu berapa lama gitu. Kalau misalnya langsung lisan kan ya langsung aja gitu. Kalau misalnya dia salah tuh. Yang selanjutnya adalah ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Karena tulisan, jadi kita harus langsung nulis aja, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Jadi kita bisa kapan aja mau mulai. Terus habis itu yang nomor 3 itu harus memperhatikan unsur gramatikal. Nah, karena di sini tulisan, jadi kita harus memperhatikan unsur gramatikal. Tidak perlu memperhatikan unsur intonasi karena itu buat yang ragam bahasa lisan. Terus yang keempat itu berlangsung lambat. Berlangsung lambat ini maksudnya kalau misalnya yang ragam bahasa lisan tadi kan karena dia itu langsung, jadi cepat kan koreksinya atau saling berkomunikasinya itu cepat. Terus habis itu yang nomor 5 adalah selalu memakai alat bantu. Nah, alat bantunya di sini kayak alat tulis atau media sebagai medianya gitu. Terus habis itu yang nomor 6 itu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Tidak dapat langsung dikoreksi ya karena ini tulisan. Jadi kita membuat dulu, menulis dulu, terus habis
kita sebarkan, lalu orang itu membaca dan baru bisa dikoreksi gitu. Lalu dilanjutkan fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah untuk menyatukan beragam bahasa atau mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia ada banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa yang harus dipersatukan. Nah, yang kedua adalah simbol kebanggaan nasional. Terus yang ketiga, simbol identitas nasional. Terus yang keempat, pemersatu, alat perhubungan antara budaya dan regional. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara. Terus yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan kita memakai bahasa Indonesia untuk bahasa nasionalnya agar bisa berbaur dengan semuanya. Lalu yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya. Terus yang empat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide selanjutnya itu mengenai perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakatanya. Untuk yang tata bahasa, contohnya yang lisan itu kalimatnya yang pertama, mereka tinggal di Menteng. Nah, untuk yang tulisan, mereka bertempat tinggal di Menteng. Yang lisan adalah langsung tinggal di Menteng, yang tulisan bertempat tinggal di Menteng. Yang lisan intonasi, yang tulisan memperhatikan gramarnya. Terus untuk kalimat yang kedua, saya akan tanyakan soal itu. Untuk yang tulis, akan saya tanyakan soal itu. Beda kan? Terus yang kalimat ketiga, Nia sedang baca surat kabar. Itu untuk yang lisan, langsung. Terus untuk yang tulis, Nia sedang membaca surat kabar. Lebih baku. Tulisannya itu lebih baku. Yang lisan sedang baca, yang tulisan sedang membaca. Lalu untuk perbedaan yang kosakata ya. Yang lisan, kalimat pertama yaitu Aryani bilang kalau kita harus belajar. Yang tulisan, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Baku dan tidak baku, langsung aja gitu ngomongnya. Aryani bilang kalau kita harus belajar. Yang tulisan ini kayak Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Untuk yang kalimat kedua yaitu kita harus bikin karya tulis. Itu untuk yang lisan, kita harus bikin karya tulis, intonasi. Terus yang untuk tulisan, kita harus membuat karya tulis. Gak mungkin kan kayak kita ngomong kita harus membuat karya tulis, pasti kita ngomongnya kalau misalnya langsung ini, kita harus bikin karya tulis. Kelihatan kan gitu. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan dari materi ragam bahasa Indonesia. Untuk kesimpulan yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, bahasa-bahasa asing dari luar sebaiknya jangan dicampur dengan bahasa Indonesia karena akan merusak keaslian bahasa Indonesia. Contohnya seperti logat anak Jaksel, bahasa anak Jaksel kayak gitu. Bahasa Inggris dicampurkan dengan bahasa Indonesia, jadi merusak keaslian bahasa Indonesia itu sendiri.
Lalu yang keempat, bahasa Indonesia harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak kecil, lalu orang tua, orang lansia. Itu harus kita ajarin bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kelima, ragam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu untuk yang terakhir, fungsi ragam bahasa sebagai identitas dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Dalam pendidikan wajib hukumnya untuk belajar bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.